Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa rizqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para santri yang saya muliakan, saya banggakan dan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tapi khos sekalian, kesempatan kali ini kita lanjutkan masih berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Kita masuki bab tentang jujur dan amanah. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan keutamaan dari amanah atau keutamaan dari sifat jujur. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan tentang dusta yang dibolehkan. Ya, dusta yang dibolehkan. Ya. Kita berbicara di pertemuan kedua tentang masalah jujur dan amanah ini adalah secara mutlak atau secara hukum asalnya dusta itu adalah haram. Ini hukum asalnya. Namun di beberapa keadaan ya dengan syarat-syarat tertentu ini diperbolehkan kita berdusta. Kapan dibolehkan? Ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Oleh karena itu tidak dilakukan lagi bahwa berdusta, berbohong secara hukum asal ini adalah haram. Kecuali dalam perkara-perkara yang darurat atau hal-hal yang mendesak, ya, itu pun dibatasi dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Itu ada batasan-batasannya. Seperti kita tidak jumpai lagi cara yang lain, melainkan harus kita berbohong. Ya. Ini mengharuskan kita bohong, maka bohong. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membawakan babu bayani ma yajuzu minal kadhibi. Ya, bab penjelasan hal-hal yang dibolehkan ketika berdusta. Artinya dusta yang dibolehkan. Ya, dusta-dusta yang dibolehkan. Ya. Jadi kaum muslimin, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah berkata, kata beliau, "I'lam anal kaziba wa in kana asluhu muharraman fa yajuzu fi ba'dil ahwali bi syurutin qad awdahtuha fil kitab al-Azkar mukhtasaru zalika." Jadi Imam Nawawi sudah menjelaskan, kata beliau, pelajarilah, ketahuilah bahwasanya dusta ini hukum asalnya haram. Dia boleh dilakukan dalam beberapa keadaan dengan catatan-catatan yang jelas. Itu telah terdapat dalam kitab Al-Azkar, kata beliau. Dan hari ini kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita ringkaskan. Nah, kitab Al-Azkar itu ini kaum muslimin yang ada di hadapan saya. Ini kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Ya, ini kitabnya cetakan yang punya saya, cetakan Mesir. Ya. Jadi kapan dusta itu dibolehkan? Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, anal kalama wasilatun ilal maqasidi fakullu maqsudin mahmudin yumkinu tahsiluhu bi ghairi kadhib
yahrumul kadhibu fihi. Wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib jazal kadhib. Thumma in kana tahsilu dhalika maqsud mubahan kana akdhibu mubahan. Wa in kana wajiban kana al-kadhibu wajiban. Ya, ini perkataan beliau. Maka berdasarkan perkataan beliau ini, kita membuatkan dua hal. Ini berkaitan dengan tujuannya baik dan berkaitan dengan tujuannya mubah. Ya. Tujuannya mubah. Baik, kita kelompokkan yang pertama dulu. Ini berkaitan dengan tujuannya baik. Apa hukumnya? Jadi hukumnya yang berkaitan dengan tujuannya baik. Ini ada dua hukuman. Ya, bisa jadi dia haram, bisa jadi dia boleh, mubahan kata beliau. Ya. Bighairi wa yumkinu tahsilu bighairi kadhibi yahrumul kadhib fihi. Wa illam yumkinu tahsilu bil kadhibi jaza kadhib. Ini kata beliau. Jadi kalau tujuan yang berkaitan dengan baik ini tidak ada cara lain untuk memperolehnya kecuali harus berkata dusta, ya, maka wajib hukumnya berdusta. Ya. Tapi kalau ini tujuannya baik, tidak memungkinkan untuk menggapainya kecuali berdusta, maka haram untuknya berdusta. Ya. Wa illam yumkin tasilu ilal bikazib. Kalau enggak memungkinkan untuk menjapainya, melainkan harus berdusta, maka boleh untuknya berdusta. Jadi kita kelompokkan sekali lagi, ikhwas sekalian. Pertama, hukumnya berkaitan dengan tujuannya yang baik. Maka ini ada dua hukum. Bisa jadi haram, bisa jadi boleh. Kapan bolehnya? Manakala jika tidak memungkinkan mendapatkannya, melainkan harus berdusta, maka boleh berdusta. Ya, ini boleh hukumnya. Nggak ada jalan lain kecuali harus berdusta, maka boleh berdusta. Ya. Tapi kalau nggak harus berdusta, ya, tanpa kita harus berdusta, dia bisa sebenarnya tujuan baik itu tercapai, maka berdusta haram hukumnya. Ya, contoh di sini, contoh kasus yang berkaitan dengan tujuannya baik, yakni mendamaikan seseorang. Kita mendamaikan seseorang. Contohnya adalah ada dua orang yang sedang berantem. Ada dua orang yang sedang berantem. Taruhlah si A dan si B itu berantem. Datanglah si C ingin mendamaikan mereka. Datanglah si C untuk mendamaikan mereka. Caranya si C itu mendatangi si A. Bawa oleh-oleh, bawa sesuatu yang membuat dia ridho gitu ya. Ya, jadi ada pertamu, ya tamu lah. Tamu tuh bawa buah-buah tangan gitu. Jangan sampai memberatkan orang yang kita kunjungi gitu. Jadi dia membawa kue, membawa buah-buahan atau apalah, datang kepada si A dengan membawa misi damai, mendamaikan kedua yang berantem tadi. Si A, ya si C mendatangi si A, mengatakan kepada si A, ya, bahwa si B, ya, bahwa si B ini ingin berdamai denganmu. Dia minta maaf akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan kepadamu. Ya, saya sebagai perantaranya ingin menyampaikan apa yang diinginkan oleh si B. Bahwasanya si B ini ingin damai. Ya. Maka dia menyebutkan tentang, ya, si B, bahwa si B itu sangat memuji-mujimu. Kamu ini orangnya bagus, kamu ini orangnya bijaksana, orangnya baik, dipuji-puji oleh si B. Ya. Ini si C mengatakan kepada si A. Padahal si B ini nggak ada seperti itu. Dia berbohong.
dia bohong kepada si A, bahwasanya si B telah memuji-muji si A. Padahal tidak. Ini dia lakukan dalam rangka untuk mendamaikan. Dalam rangka untuk mendamaikan, islah bahasa Arabnya gitu. Berdamai gitu. Maka jalan ini yang ditempuh, dia harus berbohong kepada si A. Nggak ada lagi jalannya kecuali harus berbohong agar mereka bisa damai, maka nggak masalah berdusta. Nggak masalah berdusta. Ya. Tapi lebih ahsannya kata Syekh tadi, selagi dia bisa menyebutkan atau mendamaikan tanpa harus berbuat bohong, itu lebih bagus sebenarnya. Karena jatuh khawatir tadi. Jatuh kepada keharaman, ya, sifat yang haram atau perbuatan yang haram. Ya. Karena sudah jelaskan, yumkinu tasiluhu bi ghairil kadzib yahrumu al-kadzibu fihi. Memungkinkan kita meraih sesuatu tanpa harus berdusta, maka haram hukumnya berdusta. Wa illam yumkin tahsilu, kalau tidak memungkinkan untuk meraih sesuatu melainkan harus berdusta, maka tidak masalah dusta. Ini contoh kasusnya tadi. Ya. Jadi si C itu pahamlah, lihat kondisi. Kalau memungkinkan kita mendamaikan seseorang tanpa berdusta, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak memungkinkan, melainkan harus berdusta, maka tidak masalah insya Allah. Ya, tidak masalah. Mana dalilnya? Dalilnya diriwayatkan oleh Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aytin, ya. Dan beliau ini adalah wanita yang pertama kali hijrah setelah membaiat Nabi SAW. Ia mengkhabarkan bahwa ia pernah, ya, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqul laisal kadzabu allazi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa yamni khairan. Ini Sahih Bukhari, nomor hadis 2692. Kata Nabi SAW, bukanlah dianggap dusta orang-orang yang mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, dua orang yang sedang berantem atau berselisih. Dia mengatakan kepada orang ini sebuah kebaikan dan mengatakan lagi kepadanya ini sebuah kebaikan pula. Ini dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan. Ya, dalam rangka untuk mendamaikan. Ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan dari qalat Ummu Kulsum. Ummu Kulsum mengatakan, "Walam asma'hu yurakhithu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalath." Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Kulsum mengatakan, saya belum mendengar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kecuali pada 3 hal saja. Ya, memberikan keringanan kepada manusia, ya, yang dilakukan oleh manusia kecuali 3 hal saja. Apa itu? Al-harba. Ya, ini ketika perperangan. Ya, jadi dalam peperangan, bahasa kitanya ngatur strategi peperangan, ingin menjebak musuh, ingin mengelabui musuh, ini nggak masalah kita bohong. Ya, ini yang dikecualikan oleh Nabi, memberikan keringanan untuk berbohong 3 hal. Ya, ketika berperang maka nggak masalah. Ya, kita mengelabui musuh, membuat trik-trik atau strategi yang membuat mereka kocar-kacir, kebingungan dan seterusnya, nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah wa islaha bainan nas. Kita mendamaikan antara dua manusia yang sedang cekcok, sedang berantem. Maka kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah wal hadits ar-rajul imra'atahu wa hadits imra'ah zawjaha. Ya, ini menceritakan seorang suami berbicara kepada istrinya dengan perkataan dusta, dan demikian pula seorang istri berkata kepada suaminya dengan perkataan dusta.
Maksudnya gini, ya dijelaskan oleh para ulama ketika jelaskan di sini, seorang suami berdusta kepada istri, seorang istri berdusta kepada suami itu dalam rangka ya membuat hati suami cinta atau menjadikan hati istri semakin cinta kepada suaminya. Contoh, sang istri mendatangi membawakan sop, mungkin ya sop ayam, sop bubut, ya sop apalah jenis sopnya. Ya, kemudian mas, tolong mas, cicip mas makanan ini mas. Ya, enak atau tidak? Ternyata dicicip, bismillah. Oh, zain, masya Allah, zain, masya Allah. Enak dek, masya Allah. Ini kamu belajar di mana dek? Masya Allah. Enak sekali masakanmu dek. Abang tergugah dibuatnya. Seumur umur baru kali ini abang merasakan masakan yang paling enak dek. Masya Allah. Padahal asin gitu loh. Padahal asin. Kemudian disampaikan, dek kalau besok kurangi ya garamnya ya. Besok garamnya tolong dikurangi. Masya Allah. Atau yang lainnya misalnya, masya Allah istriku cantik ini, tidak ada yang paling cantik di dunia ini di sini kecuali kamu dek. Ya. Masya Allah sangat cantik, tidak ada satupun wanita di muka bumi yang paling cantik di sisi saya ketika ini di saat ini atau di sini. Ya. Nggak ada wanita yang cantik, yang paling cantik di sini ya kamu dek. Di sini, tapi kalau di luar sana masih banyak yang cantik. Tapi di sini hanya dirimu yang cantik. Yang dipahami sang istri bahwasanya istrinya lah yang paling cantik. Baik. Nah, ini tiga hal yang diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdusta. Adapun yang lainnya tidak boleh. Ya. Ketika peperangan mendamaikan dua manusia yang sedang berselisih, bertengkar, kemudian istri berbohong pada suaminya, ya suami berbohong pada istrinya. Baik. Ini yang pertama. Ini hukumnya adalah berkaitan dengan tujuannya baik, bisa jadi dia haram, bisa saja dia boleh. Kalau tidak ada jalan lain untuk mendamaikan manusia, melainkan harus berbohong, maka tidak masalah. Tapi kalau asalnya selagi bisa tanpa berbohong, maka tidak masalah. Manusia pun juga bisa berdamai tanpa harus berbohong, maka ini lebih afdal insyaAllah. Lebih afdal. Oke, kemudian yang kedua, ya berkaitan dengan sesuatu yang mubah ya. Ya, kata saya di sini, summa in kana tasiru zalika maqsudi mubahan kana al-kadzibu mubahan, wa in kana wajiban kana al-kadzibu wajiban. Jadi yang ingin digapai, ingin diraih sesuatu yang mubah. Kalau tadi sesuatu yang dipuji. Kalau meraih sesuatu yang mubah, maka hukumnya bisa mubah dan juga bisa hukumnya wajib. Jika sesuatu yang wajib tentunya. Kapan mubahnya? Kapan bolehnya? Yakni manakala ingin mendapatkan sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah. Sehingga berdosa pun menjadi mubah. Jadi yang ingin dicari, ingin digapai, ingin diraih, itu sesuatu yang mubah. Maka ya berdosa di sini pun juga mubah. Contoh kasus, taruhlah saya Mardi. Ya, saya kedatangan tamu. Yaitu kawan saya. Taruhlah namanya Firdaus. Ya. Jadi saya lagi bincang-bincang bersama teman saya Firdaus ini, asik ngobrol dakwah misalnya karena kita sesama dai misalnya. Kemudian ada orang yang sedang mencari Firdaus. Ya, Mas, ada Firdaus enggak? Ya. Ada Firdaus enggak? Jadi orang yang ada di luar bertanya kepada saya, ada Firdaus enggak? Sementara saya ini enggak mau diganggu. Ya, obrolannya lagi asik ini. Saya sedang enggak mau diganggu dulu. Ya. Maka saya mengatakan kepada dirinya, ya, Firdaus tidak ada di sini. Sambil dia menunjuk di samping. Ya. Ini perkara yang mubah ya. Saya berdialog dengan kawan saya, tapi saya tidak ingin diganggu.
Ada orang yang cari Firdaus mengatakan ada Firdaus. Maka saya mengatakan Firdaus tidak ada di sini sambil menunjuk ke bawah. Maksudnya ada di sampingnya. Maksudnya Firdaus di samping saya ini tidak ada. Ya, tidak ada. Dia melakukan tauriyah. Disebut dalam bahasa Arab itu tauriyah. Ya. Dengan memasukkan ungkapan-ungkapan yang dipahami oleh yang diajak bicara, memang Firdaus di rumahnya nggak ada gitu. Memang Firdaus di rumahnya memang tidak ada. Firdaus di samping saya, maksudnya sambil menunjuk Firdaus di sini tidak ada, sambil nunjuk. Ya. Yang dipahami orang yang mencari Firdaus tadi, memang di rumah Mardi nggak ada Firdaus. Di rumah Mardi memang nggak ada Firdaus. Maka yang ya dusta di sini adalah boleh. Ya, tapi bukan dusta namanya, tauriyah namanya. Dengan mengungkapkan ibarat-ibarat tapi yang dipahami oleh yang diajak bicara bukan makna yang sebenarnya. Yang dipahami adalah makna lain. Ya, makna lain. Ini kalau sesuatunya yang mubah. Kalau sesuatu yang wajib misalnya, tidak ada cara lain baginya kecuali harus berdusta, maka berdusta hukumnya wajib meskipun itu bukan tauriyah. Meskipun itu bukan tauriyah. Contoh, ya, ada seseorang yang melakukan kezaliman kepada seorang muslim. Kezalimannya berupa dia ingin dibunuh misalnya. Ingin dibunuh. Ya, dikejar, seorang muslim dikejar oleh taruhlah begal misalnya. Taruh kita tahu itu begal. Ya, penjahat kelas kakap dikejar. Ya. Seorang muslim melindungi hartanya, nyawanya, jiwanya, anak dan seterusnya. Dia lari. Kemudian melewati rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya. Artinya bersembunyi di dalam rumahnya. Nah, bersembunyi di dalam rumahnya. Kemudian orang penjahat tadi mengatakan, "Mas, tadi lihat orang lewat sini enggak? Atau tadi lewat orang berlari sini enggak?" Maka dia langsung berdiri. Misalnya kan tadi kan dalam keadaan duduk, langsung berdiri dia. Semenjak saya berdiri tadi belum pernah saya lihat orang yang berlari. Tapi yang dipahami oleh orang yang penjahat yang ngejar tadi, ya, memang dia tidak pernah melihat. Ya, sebenarnya pun dia ke dalam keadaan duduk pun tidak masalah dia berdusta. Enggak, saya enggak lihat, Mas. Ya, saya tidak pernah lihat. Ya. Atau ya, Mas, coba sana aja. Nampaknya ke sana arahnya. Nampaknya ke sana arahnya. Nah, ya, jujur dusta di sini pun boleh ya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan orang yang dikejar tadi, mau dibunuh nih, nggak ada cara lain kecuali harus berdusta. Berdusta, hukumnya wajib untuk berdusta. Ya, hukumnya wajib untuk berdusta. Nah, demikian ikhwan sekalian, ya contoh-contoh kasus yang kita sebutkan. Ya, ini semakna juga ya apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, rahmatan wasi'ah. Ini silakan dibaca dalam kitabnya ini. Nah, saya menjelaskan contohnya di sini adalah, ya, wa idza iktafal muslimun min zalimin yuridu qatlahu. Nah, ini jika seorang muslim ya diperlakukan zalim, ya, dan dia ingin dibunuh gitu, maka dia enggak sembunyikan dalam rumahnya, atau hartanya ingin diambil, dia ingin menyembunyikannya. Seseorang bertanya kepadanya, suila insanu anhu wajib kadhibu ikhfa'i, maka wajib baginya untuk menyembunyikannya. Ya, wajib baginya untuk menyembunyikannya meskipun dia berbohong, ya, dengan bohong yang sebenarnya pun juga tidak masalah. Berbohong yang sebenar pun juga tidak masalah. Ya. Mana dalilnya? Ya, dalilnya di sini adalah sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau mengatakan istri beliau, Sarah, itu adalah ukhti, saudaranya. Karena kalau enggak dikatakan ukhti, maka itu akan dinikahinya, diambil dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah yang menjadi uzur Nabi Ibrahim salam, sehingga beliau tidak dapat memberikan syafaat karena beliau melakukan ada 3 kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan juga, tapi beliau melakukan tauriyah. Ya, tapi membuat beliau memberikan uzur tidak bisa memberikan syafaat. Ya, ini hadis ini disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dalam
riwayat Imam Bukhari. Disebutkan, ya, lam yakzib Ibrahimu alaihi salatu wassalam illa salasa kazabatin. Ya, Nabi SAW tidak pernah berdusta kecuali 3 saja. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah berdusta kecuali pada 3 hal. Sintaini minhunna ya fi zatillahi azza wa jal. 2 yang dilakukan berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qauluhu ta'ala inni saqimun. Sesungguhnya saya ini sedang sakit. Jadi yang sakit di sini adalah hati beliau. Sakit di sini adalah umat-umat beliau mengalami sakit karena umat-umat beliau itu ya'budunal asnam. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung. Ini Raja Namrud. Ya. Beliau kan diundang oleh raja untuk melakukan pesta gitu kan. Dia memberikan uzur sesungguhnya saya sakit. Maka Ibrahim sakit padahal bukan. Ya. Beliau juga mengalami sakit karena umatnya ini ya beribadah kepada patung. Ini yang pertama. Tauriyah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian ya dusta yang kedua yang beliau lakukan firman Allah Subhanahu wa taala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, jadi Nabi Ibrahim tadi diundang enggak datang karena alasan sakit. Mereka sudah mabuk-mabuk semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim membawa kapak besar mendatangi kuil-kuil mereka, sesembahan mereka dan menghancurkan semua sesembahan-sembahan yang ada. Kemudian yang tersisa adalah patung yang sangat besar. Kemudian diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kapak pada patung yang besar tersebut. Kemudian orang-orang kaget, ya, orang-orang kaget ketika mereka beribadah kepada kuilnya. Siapa kok patung-patungnya hancur semuanya? Siapa yang melakukan ini? Akhirnya Raja Namrud mengumpulkan semuanya untuk interogasi. Siapa yang melakukannya? Nggak ada, semua penduduk kita semuanya ikut berpesta ria sama kita. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang beliau katanya sakit itu. Nah, ini ditanya Nabi Ibrahim. Apa ditanya Nabi? Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkannya? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia tuh patung besar itu. Patung yang besar itu yang menghancurkannya. Mana nggak mungkin. Antum nggak bisa berbuat apa-apa kok bisa menghancurkannya. Kalau begitu, kenapa engkau sembah? Kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadamu. Kenapa kamu sembah? Ini kedustaan yang kedua atau tauriyah yang kedua. Ya. Dan kedustaan yang ketiga adalah bainahu wa zata yaumin wa sarah. Jadi suatu ketika ya beliau mendatangi seorang raja. Ya. Seorang raja yang sangat zalim. Ya, jadi kalau dia menjumpai wanita, maka wanita itu diambil dan dinikahinya atau jadi hak milik dia. Ya. Maka innaha huna rujulan ma'ahu imra'atun min asanin nas. Fa arsala ilaihi fasalahu anha faqalat min hadhihi qala ukhti. Jadi seorang utusan raja tadi bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena Sarah ini adalah istri beliau yang sangat cantik, ya, sangat cantik. Kemudian ditanya, ya, man hazihi, siapa ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab adalah qala ukhti. Ini adalah saudara saya. Yang dimaksud Ibrahim adalah saudara seiman, seagama dengan saya. Saudara yang mengimani yang saya dan saudara yang saya mengimani Allah. Bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya. Maka fa'ata Sarah, beliau mendatangi Sarah, qala ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairaki. Ya Sarah, tidak ada di muka bumi ini manusia yang beriman kecuali saya dan dirimu. Wa inna hadza sa'alani fa akhbartuhu annaki ukhti. Ini orang yang bertanya tadi, saya kabarkan bahwasanya kamu itu saudara saya. Kalau demikian fala tukadzibni. Jangan engkau dustakan saya. Ya. Fa arsala ilaiha falamma dakhalat alaihi dhahaba yatanawaluha biyadihi fa ukhidha fa qala id'i li wala adurruki. Jadi Sarah itu didatangkan kepada raja yang zalim tadi, kemudian raja tadi ingin melakukan tindakan yang senonoh,
kepada Sarah, ya, dengan cara memegangnya, akhirnya tangannya menjadi lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian raja tadi mengatakan kepada Sarah, ya Sarah, doalah kepada Allah. Setelah ini saya tidak akan mengganggumu lagi. Akhirnya apa? Fada'autillaha fa'utliq. Sarah berdoa, kemudian tangannya kembali pulih. Summa tanawalaha tsaniyah fa ukhidha mislaha aw ashadda. Kemudian setelah sembuh, ini orang enggak mau taubat ini. Setelah sembuh, dia melakukan tindakan yang kedua kalinya, yang lebih parah ketimbang yang pertama lagi, lebih menyentuh ya Sarah. Maka kembali lagi tangannya lumpuh. Lagi-lagi dia berdoa, "Id'illaha li wa la udurruki." Ya, doalah Sarah kepada Allah untuk saya dan saya tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah pun juga mendoakannya, akhirnya tangannya itu kembali sembuh. Ya. Sembuh. Kemudian dia melakukannya lagi, kemudian dia mengatakan, "Innama ataitumuni bisyaitani." Gitu. Dia sampai 3 kali melakukan hal itu kepada Sarah. Kemudian dia katakan, ya sesungguhnya yang mendatangi saya ini bukan manusia, tetapi syaitan, katanya. Akhirnya apa? Fa'akhdamaha Hajara. Akhirnya raja tadi memberikan hadiah kepada Sarah berupa Hajar, ya Hajar, ibundanya Hajar. Nah, ibundanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah inilah hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdasarkan dalil ini maka tauriyah atau berbohong ya dalam masalah hal ini maka tidak masalah. Ya tidak ada masalah. Wallahu alam bissawab. Maka dari itu saudaraku seiman yang saya banggakan dan saya muliakan ya karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita sebagai penuntut ilmu atau sebagai seorang dai atau siapapun lah hendaknya jadi bahan renungan. Segala apapun tindakan kita, tindak tanduk kita hidup di dunia ini, seorang penuntut ilmu hendaknya dia jujur, hendaknya dia amanah dalam segala hal. Ya, misal seorang dai atau seorang pengajar, dia ngajari pondok pesantren, ya sudah. Di situ diamanahkan kepada dirinya masuk jam 7 ya jam 7 masuk. Ya, pulangnya jam 4 ya jam 4 pulang. Dilarang di situ enggak boleh main HP ya enggak usah main HP. Ya, jangan ngeyel atau dilarang berdagang di situ main dagang. Ya. Maka termasuk dalamnya dilarang main HP misalnya. Main Facebook atau dia buka-buka YouTube atau jual beli online, transaksi online seterusnya, ini enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi seorang dai, pengajar atau siapapun di antara kita yang sudah mengenal sunnah, ketika dia diberikan amanah, tanggung jawab, hendaknya dia jujur dan amanah. Ya jangan seperti orang munafik, wa zatu minakhan. Jadi berikan amanah namun khianat. Kita kayaknya udah ngelotok nih hadis ini kita hafal. Ya dah. Sudah ngelotok hadis ini hafal. Tapi terjerumus dalam hal seperti ini. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjaga kita dari keburukan yang ada. Taib. Demikian pula bagi seorang dai misalnya. Ya, saya lebih Syekh Dr. Anis Ahmad Kurzun, ya, hafizahullahu taala wa rahimahu taala, dalam kitabnya Adabut Thalabil Ilmi, beliau menyinggung di sini tentang dai baru turun gunung. Ya, dai-dai yang baru turun gunung. Merasa diri sudah mampu sehingga berdakwah kemana-mana. Tabligh akbar ke sana, tabligh akbar ke sini. Kajian umum ke sana, kajian umum ke sini. Sementara kampungnya, orang-orang di situ, alif bata saja nggak kenal. Dan semua ya pertanyaan dijawab semuanya. Seolah-olah menampakkan dirinya adalah orang yang paling alim. Ya ini nasihat dari Syekh Dr. Anis Ahmad Kurzun, hafizahullah ta'ala, bisa dilihat dalam kitabnya Adab Thalabil Ilmi. Ya, Adab Thalabil Ilmi.
Ya, apalagi zaman sekarang itu sudah canggih. Mas, pertanyaannya apa, Mas? Sini tak jawab. Ya. Ada pertanyaan, sini tak jawab. Oh, pertanyaan apa hukum ini? Langsung browsing. Oh, hukumnya ini, Mas. Subhanallah. Ya, jadi mufti. Jadi mufti kabir. Ya, atau ustadz kabir. Sehingga menerjang badai-badai yang banyak. Enggak punya adab lagi. Enggak punya sopan santun lagi. Ya, ustadz senior ada di situ. Kiai-kiai senior ada di situ. Nah, ini enggak layak seseorang menisbatkan diri sebagai dai salaf tapi enggak ngerti ini. Makanya ya ada sebuah istilah bagi kami adalah kita punya senjata, tapi tidak semua senjata itu bisa kita gunakan. Ada lagi ilmu cara menggunakan secara senjata tersebut agar tepat sasarannya, ya, nggak menerjang kebun lain atau sawah orang lain. Ya, begitu. Ini nasihat dari Syekh Dr. Ahmad Anis Kurzum, ya, Dr. Anis Ahmad Kurzum, hafizallahu ta'ala. Beliau membawakan riwayat-riwayat bagaimana para ulama salafus saleh dulu, mereka sangat teliti dan berhati-hati dalam berfatwa. Iya, ini untuk para dai-dai yang baru turun gunung. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Saya tidak menafikan bahwasanya saya ini dai baru turun gunung. Ya. Kita mulai dakwah ini tahun 2014. Ya. Tapi kita punya adab, punya sopan santun. Ya, ini memuliakan orang-orang yang senior di antara kita. Selalu minta nasihat dari dai-dai senior, ustaz senior misalnya. Ini untuk santri-santri sekalian, biar paham. Kita belajar ini adalah yarfa'u jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri kita dulu. Kampung kita dulu, keluarga kita dulu. Ini yang fardu ain yang wajib untuk kita dakwahkan. Ya, bersamaan dengan hal itu, diiringi dengan secara dilakukan secara bersamaan, afdal insyaallah. Ya, afdal insyaallah. Maka lihat bagaimana Syekh Ahmad Kurzum, Dr. Anis Ahmad Kurzum, hafizahullah, beliau membawakan riwayat-riwayat bagaimana para ulama salafus saleh dulu sangat berhati-hati ketika memberikan fatwa. Ya, sangat berhati-hati. Contoh adalah Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan ya, wa nama Nu'aim ibn Hammad qala sami'tu ba'da ashabi ibn Aun azunnuhu Husain ibn Hasan an ibn Aun qala kuntu 'inda al-Qasim bin Muhammad isja'ahu rajulun fasa'alahu an syai'in. Masyaallah ya. Jadi beliau didatangi oleh seseorang dan bertanya kepadanya sesuatu. Faqala Qasim, maka Qasim menjawab apa? La uhsinuhu, ya. Imam Al-Qasim menjawab apa? La uhsinu. Saya enggak tahu. Ya. Saya enggak tahu. Apa kata beliau? Faja'ala rajulun yaqul inni dufi'tu ilaika la a'rifu ghairaka. Saya sengaja datang kepadamu ini, ya. Saya sengaja datang kepadamu ini, ya. Saya sengaja datang kepadamu ini dalam keadaan terpaksa karena tidak ada lagi orang yang mengetahui kecuali dirimu. Maka apa yang dikatakan oleh Qasim, Imam Al-Qasim, la tanzuru ila tulil lihyati wa kasratin nasi hauli. Allahu akbar. Beliau mengatakan apa? Kamu jangan lihat panjangnya jenggot saya ini. Kamu jangan lihat banyaknya jemaah yang ada di sekitar saya. Dia takbir akbar, dia kajian umum, Masya Allah, jamaahnya lautan. Dikiranya ini penceramah ini, dai ini, jenggotnya panjang, jamaahnya lautan. Dia sudah alim kabir. Ya. Yeah. Dia mengira kalau ada pertanyaan ditanyakan kepada dirinya, dia yang tahu. Apa yang dikatakan beliau? Wallahi ma uhsinu. Wallahi demi Allah, saya enggak tahu pertanyaanmu. Saya enggak tahu jawaban yang itu. Ya. Yeah. Ini kata Imam Al-Qasim. Ya. Yeah.
Maka faqala syaikhun min Quraisy jalisun ila janbihi. Orang tua yang ada di sampingnya tadi, berkata, "Ya ibna akhi, ilzamha. Fa wallahi ma ra'aituka fi majlisi ambala minkal yawm." Ya. Wahai anak saudaraku. Begitulah seharusnya dai itu. Begitulah seorang alim itu. Ya. Begitulah seharusnya orang alim. Maka demi Allah, saya belum pernah melihatmu dalam majelis yang lebih mulia daripadamu hari ini. Masya Allah ya. Kemudian apa yang dijawab oleh Imam Qasim? Wallahi la ayyuqta'al lisani ahabbu ilayya min an atakallama bima la ilma li bihi. Masya Allah. Wallahi demi Allah, lisan saya ini lebih aku sukai dipotong ketimbang saya berbicara tentang syariat Allah. Padahal saya nggak tahu. Maka jangan sok tahu gitu loh. Ya, hakikatnya kita nggak tahu tapi sok tahu. Berbicara tentang agama Allah padahal kita nggak tahu. Ini ya Imam Al-Qasim rahimahullahu ta'ala. Ditanya tentang sesuatu, beliau nggak segan-segan. Nggak malu mengatakannya, saya nggak tahu. Beginilah seharusnya da'i salaf. Nggak memaksakan dirinya tahu. Ya, antum lihatlah dalam cetakan cetakan ke-7 halaman yang 77. Ya, dalam kitab-kitab tentu berbeda-beda. Kemudian kedua yang dibawakan oleh beliau adalah Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Wa hadatsana Khalaf ibn Qasim qala hadatsana Hasan ibn Rashiq qala hadatsana Ali ibn Sa'id Ar-Razi qala hadatsana ya Yunus bin Abdul A'la qala hadatsana Ibnu Wahab qala sami'tu Malikan. Ya, Ibnu Wahab beliau mengatakan, sami'tu Malikan, aku mendengar Malik. Yaqulu, beliau mengatakan, sa'ala Abdullah bin Nafi Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, Abdullah bin Nafi Ayyub As-Sikhtiyani bertanya an syai'in, tentang sesuatu. Falam yujibhu, saya enggak jawab pertanyaan dia. Faqala lahu la araka fahimta ma sa'altuka anhu. Ya Imam Malik, apa kamu enggak paham pertanyaanku yang aku tanyakan kepadamu? Qala bala. Paham, pertanyaanmu kamu paham. Kalau begitu, falima la tujibuni? Kalau begitu, kenapa kamu enggak jawab? Qala la a'lamuhu, saya enggak tahu sebenarnya. Pertanyaan kamu saya paham, tapi apa yang saya akan jawab saya enggak tahu. Ya, Masya Allah. Demikian pula, masih dari Imam Malik ya. Ya. Langsung saja saya bacakan. Sami'tu Abdurrahman, ya sanadnya enggak saya bacakan ya. Sami'tu Abdurrahman bin Mahdi. Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi yaqul, kunna 'indal Malikin bin Anas. Saya ketika berada di sisi kami ketika bersama di sisi Imam Malik bin Anas, faja'ahu rajulun. Maka seseorang datang kepada beliau, faqala ya Aba Abdillah, ji'tuka min masirati 6 ashhurin. Hammalani ahlul baladi mas'alatan as'aluka anha. Masyaallah. Wahai Imam Malik bin Anas, Aba Abdillah, saya datang dari sebuah negeri membawa pertanyaan. Ya, dari pertanyaan yang akan aku tanyakan kepadamu. Saya menempuh perjalanan ini selama 6 bulan. Masya Allah. 6 bulan menyempuh perjalanan untuk bertanya sebuah permasalahan, ya masalah agama di negeri dia kepada Imam Malik, ingin minta fatwa gitu. Ingin menyelesaikan kasus-kasus yang ada di negerinya. Apa yang dijawab oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Qala ya qala fasal wa sa'alahu ruju' anha mas'alah faqala la uhsinuha. Jawab Imam Malik, saya enggak tahu. Qala fabuhita ar-rajul ka'annahu qad jaa'a ila ma ya'lamu kulli syai'. Qala faqala fa ayyu syai'in aqulu li ahli baladi idza raja'tu lahum. Qala taqulu lahum qala Malik la uhsinu. Ya, intinya dia ini ya
Tolonglah Imam Malik, saya ini jauh-jauh datang dari negeri saya untuk mengunjungimu, berharap kamu ini bisa menyelesaikan masalah, tapi kamu malah jawab, nggak tahu. Terus bagaimana, apa yang akan saya sampaikan kepada kaumku kalau saya kembali? Maka apa yang jawab Imam Malik? Ya sudah, sampaikan saja kepada kaummu bahwasanya saya ini tidak tahu. Sampaikan, kabarkan bahwasanya Malik bin Anas nggak tahu. Masya Allah. Beginilah seharusnya dai. Jangan malu mengucapkan kalimat tidak tahu. Demikian pula sebutkan masih dalam Imam Malik juga. Imam Maliknya dalam sebuah riwayat juga pernah beliau menjawab 40 pertanyaan. Hanya sebagian saja yang mampu beliau jawab. Ya, yang lebihnya wallahu a'lam, tidak tahu. La adri kata beliau. Sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar ya, jadi Ibnu Wahab dalam kitab Majalis beliau menyebutkan, beliau berkata, aku mendengar Malik berkata, yang bagi lil alim, seyogyanya bagi seorang alim ayya'lafa fima ashkala alaih, dia malu kalau nggak tahu permasalahan agama. Sesuatu yang iskal bagi dirinya, sesuatu yang ada kesalahan, sesuatu yang membuat dia nggak paham, nggak tahu, maka qaul la adri, nggak usah malu mengatakan saya nggak tahu. Ya, nggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Ya. Fa innahu asa ayyuhayya lahu khairun, qala Ibnu Wahab wa kuntu asma'hu katsiran ma yaqulu la adri. Apa yang dikatakan ya atas permasalahan saya tidak tahu tadi, dengan begitu semoga dia mendapatkan kebaikan, kata beliau. Beliau juga mengatakan, saya mendengar Imam Malik sering sekali mengatakan saya tidak tahu. Jadi sering Imam Malik mengatakan saya tidak tahu. Barakallahu fikum, hayakumullah. Ya, semoga ini menjadi contoh dan teladan bagi kita, khususnya untuk dai-dai yang baru turun gunung. Hendaknya mereka tempatkan posisi mereka di mana. Penuh adablah kita ketika ada dai-dai senior di daerah tersebut, datangi dia. Tidak usah malu dengan gelar kita profesor, doktor. Meskipun dai senior ini ya alumni pondok pesantren. Tidak seperti kita yang alumni mungkin Qasim ya, Universitas Madinah misalnya, dapat gelar seperti itu. Tidak usah malu, datangi, sawan kita kepada orang-orang yang tua, senior dalam masalah hal dakwah ini. Ya, yang asam garamnya lebih banyak ketimbang kita. Jangan berserampangan memberikan fatwa di daerah tersebut. Nantinya ketika memberikan fatwa, kita pergi dari daerah tersebut, yang repot adalah dai senior di situ. Kalau sampai fatwa kita menyimpang, ya melakukan kesalahan. Demikian pula contohnya yang dibawakan beliau adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Su'ila Atha an syai'in. Atha seorang tabi'in, beliau ditanya tentang sesuatu. Dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Faqila lahu, qul fiha bi ra'yika, katanya. Atau bagaimana, keluarkan saja pendapatmu. Dia minta orang ini memaksa Atha, ya, Imam Atha bin Abi Rabah, ya, dipaksa untuk menjawab. Apa yang dijawab Atha? La inni la astahi min Allah ayyudana fi ardihi bi ra'yin. Sesungguhnya saya ini malu kepada Allah. Sesungguhnya saya ini malu kepada Allah. Ya, saya enggak tahu tapi saya paksakan untuk menjawabnya, malu. Bila agama Allah di muka bumi ini dibentuk karena pendapat saya. Pendapat saya, menurut saya begini, menurut saya begitu. La ilaha illallah, di mana kita? Siapa kita? Kok pendapat saya, menurut saya? Siapa kita? Maka hati-hati dalam memberikan fatwa. Ya. Makanya Imam Malik juga menjelaskan. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu itu salah satu asya. Ilmu itu ada 3. Kitabun natiqun wa sunnah. Kitab yang berbicara dan sunnah. Ya, sunnah madiyah, sunnah itu. Wala adri, dan perkataan saya tidak tahu. Ini ilmu. Kitab yang berbicara, ini Al-Quran, dan sunnah yang berbicara, sunnah yang melampau, ini sunnah Nabi SAW. Wala adri, dan kalimat saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Wallahi, saya tidak tahu. Demi Allah, saya tidak tahu. Tidak usah malu. Ya.
Dalam riwayat lain dari Nafi' dari Ibnu Umar mengatakan ilmu salasatun fadzakarahu, ya. Dari Imam Nafi', dari Imam Nafi', gurunya Imam Malik, ya, wa an Malik wa Nafi' Ibnu Umar, ini sanad yang qawi, ya. Kalau diriwayatkan oleh Malik, kemudian Nafi' dan Ibnu Umar, ilmu itu salasatu fadzakarahu. Ilmu itu 3. Kemudian beliau menyebutkan 3 di atas. Ya. Ini apa? Kitab, sunnah, dan perkataan tidak tahu. Baik, para santri yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kami. Kesimpulannya ikhwan sekalian, dusta hukumnya boleh dan kadang hukumnya haram dan kadang hukumnya wajib, tergantung kondisi dan seterusnya. Nah, demikian pula bagi seorang dai diberikan catatan khusus oleh Syekh di sini adalah dai-dai yang baru turun gunung. Ya, jangan terlalu bergampangan, ya, dalam memberikan fatwa seolah-olah mereka adalah orang-orang yang alim di dalamnya. Ya, masih banyak kita pelajari. Ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dan penuh adablah kita terhadap ustaz-ustaz yang senior dari kita. Kita selalu minta saran dan pendapat, sowan kepada mereka, mengambil pengalaman dari dakwah mereka. Ya, berkontribusilah dengan mereka, bekerja samalah dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayyakumullah.